Murid-murid yang menunggu di luar pagoda Xinliu memiliki senyum tipis di wajah mereka. Lagi pula, Luo Zeng adalah murid dari sekte pedang yang sama, dan mereka tidak bisa berkata banyak, tetapi mereka secara alami berharap Luo Zeng gagal, dan fakta juga berkembang ke arah yang mereka harapkan. Tapi wanita berbaju putih itu tidak memiliki begitu banyak pantangan. Seperti yang diharapkan dari orang dengan evaluasi terendah selama 2 bulan berturut-turut. Aku melihatnya berjuang di lantai pertama untuk sementara waktu, dan dia akan keluar jika dia tidak tahan. Paling banyak 1 batang dupa. Saat mereka berbicara, mereka menatap Xiao Yin dan Xiao Xin. Tuan Luo, saya khawatir itu benar-benar tidak mungkin, kata Xiao Xin. Selama dia bekerja keras, kata Xiao Yin, menatap titik cahaya keemasan, setidaknya Tuan Luo tidak memilih untuk menyerah, dia masih mencoba yang terbaik untuk melompat ke lantai 2 menara aliran jantung U. Xiao Yin benar-benar tahu bagaimana menghibur dirinya sendiri. Hehe, seorang wanita berpakaian putih di sebelahnya terkekeh. Sebelum dia memasuki menara, janji yang dia ucapkan sangat manis, tetapi penampilannya sekarang sangat buruk. Xiao Yin memelototi wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih ini bernama Su Yin, dan dia sangat pandai bercerita di antara wanita berbaju putih. Xiao Yin tidak peduli tentang itu, tapi dia bersikeras untuk memprovokasi. Waktunya belum tiba, bagaimanapun juga tuan muda kita akan memiliki kesempatan, kata Xiao Yin. Kesempatan? Hehe, Su Yin hanya tertawa beberapa kali, terlalu malas untuk berbicara. Siapapun yang memiliki mata tajam tahu bahwa hampir tidak mungkin memiliki kesempatan untuk berdiri seperti Luo Zeng. Xiao Yin secara alami mengetahuinya juga, tapi sekarang dia hanya bisa tutup mulut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Orang-orang yang hadir ini telah menunggu lebih dari 10 jam, dan mereka tidak peduli dengan waktu sesingkat itu, tetapi mereka sangat sabar. Luo Zeng di menara Kek Xinliu masih meringkuk di bagian bawah menara, tidak bergerak. Api jiwa ini bukan nyala api yang sebenarnya, itu juga harus menjadi semacam energi. Saat Luo Zeng tumbuh dewasa, dia menjadi semakin teliti tentang sifat dunia. Materi apapun itu sendiri dibentuk oleh energi, air laut dari lautan makna sejati, kekuatan pantai seberang, Tao, esensi sejati dan diri yang dihasilkan dalam jiwa adalah tubuh yang mengendalikan energi. Jenis nyala api ini dapat memengaruhi emosi orang, dan rasa sakit semacam itu juga karena emosi seseorang terpengaruh. Luo Zeng menundukkan kepalanya dan berpikir, jika demikian, dapatkah penggunaan Zanxing Divine Dao menghindari pengaruh api? Dari jiwa. Mata Luo Zeng berkedip sedikit, dan energi dalam tubuh mulai menyeduh. Sebagai jenis energi khusus, Dao Yun dari Zan King Sen Dao juga dapat mempengaruhi emosi. Dengan cara yang sama, Dao Yun dari teknik penguasa besar adalah sama, tetapi Zanxing Sen Dao ditujukan untuk diri sendiri, dan teknik penguasa besar ditujukan untuk orang luar. Potong cinta. Saat dia menyeduh Dao Yun, matanya menjadi dingin dan tidak berperasaan. Segala sesuatu di dunia tampaknya jauh darinya, hanya kesadaran diri yang ada saja, dan kesadaran diri Luo Zeng tidak bisa merasakan kesedihan, kegembiraan, kebencian, rasa sakit. Menara aliran. Api merah jiwa berangsur-angsur berkumpul di wajah, dan ada sedikit keterkejutan di wajah ini. Hei, ini pria kecil lain yang sedang berlatih Divine Dao of Zanxing. Ada perbedaan pembagian Shinto di dunia induk, beberapa kekuatan telah membagi 3.000 Shinto menjadi lebih dari 2.700, dan beberapa membaginya menjadi lebih dari 2.900. Tapi apakah itu domain dewa atau dunia ibu, sangat sedikit orang yang memilih Zanxing Sendao. Di satu sisi, sangat sulit untuk mengolah Dao ilahi Zanxing, di sisi lain, bahkan jika seseorang menyadari Dao ini, sulit untuk menyelesaikannya. Luo Zeng benar-benar menyelesaikan penyelesaian Zanxing Divine Dao, dan hanya dengan bantuan Fuxi dia bisa melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, para kultivator di dunia induk semuanya bergegas ke sisi lain. Ada 5 cara dewa elemen yang lebih mudah dipraktikkan. Siapa yang akan memilih jalan dewa yang merepotkan seperti itu? Wajah yang dibentuk oleh api hati, awalnya menyarankan agar Luo Zeng meninggalkan menara aliran jantung, tetapi sekarang dia memiliki sedikit minat pada Luo Zeng. Namun, Zanxing Sendao tidak maha kuasa seperti yang Anda pikirkan. Apakah Anda dapat memahaminya misteri? Terserah Anda, tergantung pemahaman Anda sendiri. Oh. Setelah Luo Zeng melindungi emosinya dengan Zanxing Divine Dao, dia melakukan upaya kedua dan melompat lagi. Tapi saat dia baru saja melompat, api di hatinya berkobar lagi. Saat api jiwa berkobar, semua emosi negatif datang silih berganti. Zanxing Sendao seperti lapisan pesona, benar-benar menghalangi emosi itu. Itu menjadi sederhana. Luo Zeng membuat penilaian yang tenang di dalam hatinya, meskipun dia bahagia,
tetapi dalam keadaan memotong emosi, dia tidak memiliki kesedihan atau kegembiraan sama sekali. Namun, api jiwa tidak padam, masih ada. Saat Luo Zeng memanjat, nyala api meningkat. Ketika Luo Zeng dekat dengan lantai 2, semua nyala api tampaknya teratur, terkonsentrasi pada satu titik, dan langsung menuju kepadanya di antara alis. Ledakan. Luo Zeng merasa seperti 5 guntur menghantam bagian atas, matanya menjadi hitam, dan dia jatuh lagi. Zansheng Sendao mengklaim untuk memotong semua emosi, tetapi sebenarnya itu hanya perisai khusus, membuat emosi Luo Zeng yang lain benar-benar hilang, hanya menyisakan kesadaran rasional Oh. Hal yang sama berlaku untuk teknik penguasa agung, yang melindungi kesadaran diri jiwa dan menggantikannya dengan orang yang melakukan teknik penguasa agung, memanipulasi dan memainkannya sesuka hati. Dapat dilindungi bukan berarti tidak ada. Obsesi Luo Zeng kuat, dan serangan balik dari api jiwa bahkan lebih kuat. Api jiwa ini menyerang satu titik, dan masuk akal untuk menembus lapisan pelindung ini dan langsung mengenai hati Luo Zeng. Sejujurnya, mereka yang memasuki Tao dengan jalan ilahi Zansheng memang cocok untuk sekolah pedang Xin Liu. Sayang sekali obsesi Anda begitu dalam, dan cara Anda menggunakan jalan ilahi Zansheng terlalu kasar. Hehe, wajah yang diubah oleh api hati sekali lagi berbicara, sebenarnya menertawakan Luo Zeng. Oh. Kasar. Luo Zeng telah menyempurnakan Zansheng Divine Dao, dan metode penggunaannya dinilai kasar, jadi dia secara alami sedikit tidak yakin. Tapi mengingat metode serangan api dalam barusan, dia tampaknya memiliki pemahaman yang samar. Luo Zeng Zansheng Sendao pernah menggunakannya sebagai metode serangan untuk mencapai ilmu pedang tertajamnya. Tapi dunia ibu berbeda. Cara ilahi telah berevolusi di sini untuk waktu yang lebih lama, dan cara yang digunakan lebih berlimpah. Seperti api jiwa barusan, Luo Zeng secara alami harus menggunakan cara ilahi memutuskan emosi untuk bertahan melawan dia. Memikirkan hal ini, Luo Zeng mengertakkan gigi dan berdiri, duduk bersila. Tidak ada metode seperti itu dalam catatan di Zansheng Shinto, jadi saya hanya bisa menjelajah sendiri. Ada begitu banyak kekuatan gaib luar angkasa di alam para dewa, yang juga dieksplorasi oleh dewa sejati itu sendiri. Luo Zeng mungkin tidak dapat melakukannya. Sebatang dupa, 2 batang dupa, 3 batang dupa. Lebih dari setengah jam berlalu dengan cepat, dan semua orang di luar Heartflow Tower masih menunggu. Setelah mencoba 2 kali, saya tidak berani bergerak. Saya benar-benar tidak berguna. Orang-orang berpikir tentang kehidupan di dasar menara. Tidak apa-apa, waktunya akan segera datang. Saat para wanita sedang berdiskusi dengan lembut, pintu bangunan independen di belakang menara Xin Liu terbuka dengan tenang. Seorang pria muda dengan jas hujan sabut berjalan perlahan sambil memeluk seorang wanita yang cerah dan menawan dengan pakaian kuning. Semua orang melihat titik cahaya keemasan di menara aliran jantung tidak bergerak, dan mereka sedikit bosan. Maka ketika anak laki-laki berjas hujan sabut dan perempuan berbaju kuning muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Ini Mo Yijian, Tuan Mo. Dia keluar hari ini. Anggota nomor 1 dari Sekte Pedang Xin Liu dikatakan mampu mencerahkan Dao dengan satu pikiran, jadi dia bisa membuat cairan pencerahan pedang sebanyak yang dia mau. Bukankah merupakan sosok astronomi baginya untuk menjual barang-barang mahal seperti cairan spiritual ujian? Para wanita berbaju putih menatap Mo Yijian dengan mata cerah. Jenius selalu eye-catching dan dikagumi. Adapun murid-murid dari Sekte Xin Liu Jian seperti Zhu Chaoyun, setelah melihat Mo Yijian, mereka juga samar-samar merasa bahwa mereka beberapa kepala lebih pendek. Orang-orang yang tinggal di gedung independen semuanya adalah elit dari Sekte Xin Liu Jian, dan Mo Yijian adalah keberadaan terbaik di antara para elit ini. Untuk murid biasa, menara aliran jantung hanya buka selama 10 jam setahun, dan untuk murid elit, buka selama 100 jam, yang 10 kali lebih tinggi. Dikatakan bahwa Mo Yijian memiliki hak istimewa untuk memasuki aliran jantung menara kali tak terbatas. Ini mungkin hak istimewa terbesar dari Sekte Pedang Xin Liu. Adapun wanita di sebelah Mo Yijian, dia juga orang yang berlatar belakang hebat, dengan latar belakang yang sangat dalam di Tiangong. Melihat penampilan Mo Yijian, wanita centil itu juga menunjukkan senyuman di wajahnya. Apakah Yijian bebas untuk keluar hari ini? Terlalu membosankan untuk dikunci di halaman. Mo Yijian mengangkat bahu dengan santai, melihat ke arah menara aliran jantung dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mengapa hanya ada satu orang di menara aliran jantung? Dan orang ini masih di bagian bawah. Orang ini telah dievaluasi selama 2 bulan berturut-turut, dan dia yang terakhir. Secara alami, hanya ada satu orang yang tersisa, jawab wanita genit itu. Oh, Mo Yijian menjadi sedikit tertarik, dan menghentikan langkahnya. Yijian,
Apa yang menarik tentang ini? Wanita bernama Han Er di sebelah Mo Yijian berkata genit. Aku hanya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Dia telah membuat komentar selama 2 bulan berturut-turut. Hati pria ini sangat mengakar, dan dia akan disiksa jika dia memasuki menara, kata Mo Yijian. Oh. Tapi Han Er masih ingin menarik Mo Yijian pergi. Pada saat ini, wanita centil berkata orang ini telah memasuki pagoda Xin Liu selama lebih dari setengah jam, dan dia akan diusir setelah paling banyak 2 batang dupa. Iya, aku tidak terburu-buru. Mo Yijian berdiri diam dan mengulurkan tangannya, masih memegang Han Er. Tidak jauh dari sana, Xiao Xin melihat Mo Yijian dari atas ke bawah, lalu berkata kepada Xiao Yin, saudari Xiao Yin, jika kita melayani Tuan Mo, betapa terhormatnya itu. Xiao Yin menggelengkan kepalanya, tetapi berkata untuk orang seperti Mo Yijian, bagaimana wanita di sampingnya bisa menjadi orang biasa. Wanita berbaju kuning itu bukan pelayannya, dikabarkan bahwa dia adalah tunangannya, begitu juga dia, ayah. Para petinggi Tiangong tidak seperti kita. Takdir ditentukan sejak lahir, Xiao Xin cemberut dan berkata. Sayang sekali, Tuan Luo telah bertahan cukup lama, sepertinya tidak ada cara untuk menerobos. Xiao Yin memandang Luo Zeng lagi. Xiao Yin berbeda dari wanita lain, dia tidak memiliki begitu banyak fantasi yang membosankan, semuanya hanya bergantung pada jalan di bawah kakinya. Luo Zeng telah statis di bawah begitu lama, masih belum yakin untuk melakukan lompatan terakhir, semoga semakin kecil dan semakin kecil Onet Starter. Sementara semua orang menunggu, waktu dupa lainnya berlalu. Luo Zeng masih menutup matanya dan bermeditasi. Dao Yun dari jalan ilahi emosi yang memutuskan terus-menerus dibongkar dalam pikirannya. Pada saat ini, dia tidak lagi menganggap Divine Dao of Zanxing sebagai kekuatan supernatural yang membunuh, tetapi menggunakan pemikiran teknik penguasa besar untuk menganggapnya sebagai jenis kekuatan supernatural spiritual khusus. Kekuatan Dao Divine pemotongan emosional terletak pada pedang penentu yang memotong emosi. Api jiwa bisa menyerang sedikit. Keadaan pemotongan emosi tidak perlu dilanjutkan. Jika pikiran yang mengganggu tumbuh seperti rumput, saya akan memotongnya sendiri. Dipahami. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba membuka matanya. Bangkit. Luo Zeng, yang membuat keputusan, melompat lagi. Suara mendesing. Saat Luo Zeng bergegas ke lantai 2 menara aliran jantung, api jiwa membakar dadanya lagi, dan emosi cemasnya dimobilisasi lagi. Oh. Potong cinta. Luo Zeng segera menampilkan Divine Dao of Slashing Emotion. Tetapi api jiwa juga memiliki korespondensi, mereka berkumpul pada satu titik dalam sekejap, dan langsung menuju ke alis Luo Zeng. Oh. Luo Zeng dikalahkan oleh trik ini sebelumnya, tapi kali ini, Luo Zeng datang dengan persiapan. Api jiwa dapat menyerang satu titik, dan Luo Zeng juga dapat menahan satu titik. Ketika menerobos Divine Dao of Zanxing dan menggunakan obsesi Luo Zeng untuk membangkitkan emosi yang tak ada habisnya, pada saat ini, Luo Zeng juga memusatkan semua agregat Dao dalam satu titik. Konfrontasi keduanya hanya sesaat, dan sebenarnya sangat berbahaya. Emosi yang ditimbulkan oleh api jiwa telah sepenuhnya dimusnahkan. Dalam sekejap mata, Luo Zeng telah mencapai lantai 2 Heartflow Tower. Apa? Wajah yang diubah oleh api jiwa terkejut saat melihat pemandangan ini. Begitu cepat, kamu menyadari pikiran cinta dan kematian sendirian. Meskipun karena keberadaan pantai lain, status Shinto di dunia ibu tidak tinggi, tetapi kekuatan supernatural di luar Tao bukanlah kubis Cina, dan dapat diwujudkan dengan santai, apalagi Luo Zeng harus melakukannya, menanggung tekanan api jantung di menara aliran jantung. Tanpa ragu, Luo Zeng melompat lagi. Mirip dengan situasi di lantai pertama, api jiwa bangkit dari dada Luo Zeng lagi, dan kemudian menyebar ke kepalanya. Potong lagi. Luo Zeng juga tidak tahu apa yang disebut kekuatan gaib eksternal ini, dia hanya tahu bahwa, menghadapi api jiwa, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk memecahkannya. Dengan kilatan cahaya putih di benaknya, api jiwa menembus pikirannya lagi, tetapi emosi negatif kecemasan, kegagalan, dan ketakutan itu masih terpotong dengan pasti. Lantai 3. Luo Zeng melompat lagi. Menara aliran luar. Ketika Luo Zeng melompat ke lantai 2, wajah semua orang berbeda. Tuan Luo ada di lantai 2. Teriak Xiao Xin. Aku melihatnya. Xiao Yin menatap titik cahaya melingkar, selama Luo Zeng tidak jatuh dan bisa berjalan keluar dari gerbang di lantai 2, itu berarti dia tidak akan dikeluarkan dari. Jadi Xiao Yin masih sedikit khawatir, tetapi ketika dia khawatir, titik cahaya keemasan tidak hanya tidak jatuh, tetapi langsung menuju ke lantai 3. Anak itu terburu-buru ke lantai 3 dalam satu nafas. Bagaimana bisa begitu cepat? Murid-murid Sekte Pedang Xin Liu juga tercengang.
Mereka sudah lama menunggu di sini, tidak ada yang tahu apa hasilnya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa orang ini baru saja turun? Dia melompat ke lantai 3 dengan kecepatan seperti itu, bakatnya tidak buruk, kata Mo Yijian sambil tersenyum. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Mo Yijian, dia hanya menonton kegembiraan Oh. Melihat pemandangan ini, wanita genit dan orang-orang yang menemaninya sedikit linglung. Dia masih ingin pergi, seru seseorang Oh. Titik cahaya keemasan yang muncul di permukaan menara aliran jantung melonjak lagi, dan telah mencapai lantai 4. Sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya keemasan melompat lagi, dan itu adalah lantai 5. Lantai 5, orang ini, murid Sekte Pedang Xin Liu juga mengerti bahwa mereka pasti tidak bisa mendapatkan token masuk Luo Zeng, tetapi hasil dari lantai 5 masih membuat mereka sedikit tidak dapat diterima. Tepat ketika mereka tidak dapat menerimanya, titik cahaya keemasan telah melompat ke lantai 6, hanya satu langkah dari lantai 7. Murid-murid dari Sekte Pedang Xin Liu semua menatap dengan mata terbelalak dan menahan napas. Para wanita berbaju putih juga memandang titik cahaya keemasan dengan bodohnya, tidak ada yang bisa berbicara, dan penonton terdiam. Pertama kali dia memasuki menara aliran, dia akan mencapai lantai 7 karakter macam apa ini. Xiaoyin dan Xiaoxin juga terdiam. Mata mereka bersinar terang karena kegembiraan, seolah-olah mereka akan menangis, itu benar-benar mengharukan. Mo Yijian awalnya memiliki niat untuk menonton kegembiraan, tetapi setelah melihat adegan ini, ekspresi wanita di sampingnya juga berubah. Orang-orang di bawah terobsesi dengan obsesi yang dalam, dan mereka masih bisa menyerang lantai 6. Seperti Yijian, orang ini juga memasuki Tao dengan dewa pemutus emosi, bukan? Han Er melihat ke menara aliran jantung dan berbisik selanjutnya ke Mo Yijian. Belum tentu. Aku mendengar bahwa pengendalian diri dengan cara ilahi pengendalian jiwa juga bisa melawan api jiwa, kata Mo Yijian ringan. Cara ilahi mengendalikan jiwa adalah teknik aturan agung di domain dewa. Kekuatan supernatural ekstraterestrial yang dipahami dari Shinto ini dapat menciptakan kesadaran diri yang lain, dan secara alami dapat melengkapi cara aneh untuk mengendalikan diri sendiri. Tapi aku khawatir akan sulit baginya untuk memecahkan rekor yang ditinggalkan Yijian saat itu. Han Er tertawa. Penampilan orang-orang di menara itu luar biasa, tapi ini pertama kalinya Mo Yijian memasuki menara aliran jantung, dan dia langsung melompat ke lantai 8. Jadi di mata Mo Yijian dan Han Er, perilaku seperti ini masih dalam batas yang bisa diterima. Begitu kata-kata Han Er jatuh, orang-orang di menara aliran bergegas ke lantai 7. Lantai 7 dan 6 adalah penghalang yang tidak dapat diatasi. Sebagian besar murid dari Sekte Pedang Xin Liu akan terjebak di sini, jadi Sekte Pedang Xin Liu akan menyiapkan hadiah di lantai 7. Hanya dengan menembus lantai ini mereka dapat terdaftar ke dalam barisan elit O. Tepat ketika semua orang masih menebak kemungkinan Luo Zeng bergegas, dia telah mencapai lantai 7. Di menara aliran jantung, api jiwa telah berubah menjadi merah darah. Saat dia mendaki semakin tinggi, kekuatan api jiwa menjadi semakin kuat. Bahkan dengan metode Zanxing Shinto, sulit untuk membersihkan emosi negatif seperti gulma. Tapi dia juga menggertakkan giginya. Saat ini, Luo Zeng lupa waktu, dia bahkan tidak tahu di lantai mana dia berada. Dia hanya tahu bahwa selama dia ragu sedikit, emosi yang berantakan itu akan memenuhi hatinya dan membawanya ke jurang rasa sakit. Jenis rasa sakit ini terlalu istimewa, bukan trauma jiwa, juga bukan rasa sakit pada tubuh, tapi langsung ditujukan ke jantung. Lari ke depan, Luo Zeng melompat lagi. Lantai 8. Han Er tanpa sadar melirik Mo Yijian. Mo Yijian tidak berbicara, tapi ada sedikit kehati-hatian di mata cerah itu. Pria yang bisa melompat ke lantai 8 untuk pertama kalinya memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, tapi siapakah orang ini? Jika muncul dari bawah gunung, tidak mungkin menjadi orang yang tidak dikenal. Mungkinkah beberapa jenius tersembunyi langsung dikirim ke Sekte Pedang Xin Liu? Wow, ketika Luo Zeng bergegas ke lantai 8, kesunyian Sekte Pedang Xin Liu akhirnya pecah. Ketika Luo Zeng bergegas ke lantai 5, semua orang tertegun. Di lantai 6, mereka masih tercengang. Meski begitu, mereka masih sedikit tidak puas. Orang-orang seperti Zhu Chaoyun dan Li Ken dapat membandingkan orang ini dengan diri mereka sendiri. Tapi Luo Zeng mencapai lantai 7, dan setelah lantai 8, mereka secara tidak sadar menyingkirkan Luo Zeng dari ruang lingkup perbandingan dengan diri mereka sendiri. Oh. Pria seperti itu bukanlah tipe orang yang sama dengan mereka. Jadi pada saat ini, kebanyakan orang telah berubah pikiran, sebaliknya, mereka berharap Luo Zeng, bunga yang indah ini, mencapai lantai berapa. Bisakah dia bergegas ke lantai 9?
Sekarang rekor entry pertama Mo Yijian ke Menara Heart Flow telah diikat. Akan menarik untuk memecahkan rekor Mo Yijian. Banyak orang memandang Mo Yijian, ingin melihat seperti apa ekspresi Mo Yijian. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar Mo Yijian, tetapi mereka juga berharap seseorang dapat melampaui. Namun, ekspresi Mo Yijian masih sangat tenang, dia hanya menatap menara aliran jantung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera setelah itu, titik cahaya keemasan di menara aliran jantung mulai melompat lagi, lalu mendarat dengan mantap di lantai 9O. Rekor baru muncul, kata wanita centil. Untuk sesaat, wanita genit itu mulai meragukan sistem evaluasi Sekte Pedang Xin Liu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang lebih rendah. Mungkinkah ada yang salah dengan menara Xin Liu? Ini baru saja diperbaiki. Tetapi bahkan jika titik cahaya keemasan mencapai lantai 9, itu tetap tidak berarti berhenti. Luo Zeng di menara sudah merasa bahwa dia telah mencapai batas. Zanxing Shinto bukanlah obat mujarab, meski itu cara terbaik untuk melawan api hati. Tapi obsesi Luo Zeng sendiri terlalu dalam, dan emosi negatif gila itu seperti tentakel yang tidak bisa dibuang, mencekik emosinya ketika dia melompat, kekuatan api lantai 10 berlipat ganda lagi. Bersih dulu. Setelah melewati lantai 7, api jiwa tampaknya memiliki kekuatan magis yang aneh, yang dapat membuat orang berhalusinasi sendiri. Ilusi semacam ini sangat nyata sehingga orang tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu. Luo Zeng tampaknya terjebak dalam situasi gilao. Dalam satu pemikiran, dia sepertinya telah mengalami beberapa bulan. Dan dalam beberapa bulan ini, dia melihat alam dewa dihancurkan oleh tangan hitam tak terlihat, melihat kematian tragis Luo Nian di bawah pedang orang lain, melihat kematian Ning Yudi, dan melihat fragmentasi rumah abadi. Meskipun dia tahu bahwa ini semua adalah fantasi, dia tidak bisa menghilangkan fantasi ini sama sekali, sebaliknya dia merasa semakin nyata, hampir tidak bisa melepaskan diri. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Aku tidak bisa melakukannya. Hentikan. Luo Zeng tahu bahwa jika dia bertahan lebih lama, dia mungkin akan tenggelam dalam fantasi ini selamanya. Dia hampir menggunakan kekuatan mental terakhirnya, menggertakkan giginya dan bergegas ke lantai 10, membuka gerbang Heart Flow Tower O. Ledakan. Semua orang melihat bahwa pintu di lantai 10 terbuka, dan orang yang basah jatuh dari sana. Luo Zeng berkeringat seperti hujan, seolah diselamatkan dari air. Namun, ketika dia meninggalkan menara aliran jantung, api di hatinya juga menghilang sepenuhnya, dan semuanya kembali normal, dia telah mendarat dengan kokoh di tanah, dan matanya yang penuh kebingungan dan penyesalan perlahan-lahan mendapatkan kembali kejelasannya. Mo Yijian dan Han Er menatap gerbang pagoda Xin Liu, mereka ingin melihat siapa orang ini. Ketika mereka melihat orang di depan mereka dengan jelas, mereka juga tiba-tiba terkejut. Tuan, itu dia. Han Er menutup mulutnya dengan ekspresi tidak percaya. Tapi dia harus menyadarinya, lagi pula, dia menghabiskan waktu menyelidiki orang ini. Itu adalah hal yang sangat tidak normal untuk mengalahkan Situ Xiu dengan kekuatan surga pertama di sisi lain, tetapi setelah Mo Yijian memotong pedang Luo Zeng menghilang untuk sementara waktu tanpa bisa dijelaskan. Tanpa diduga, dalam waktu singkat, orang ini telah mendaki gunung, dan kebetulan bergabung dengan Sekte Pedang Xin Liu. Mo Yijian berjalan perlahan menuju Luo Zeng, dengan senyum tipis masih di wajahnya. Setiap gerakannya tampak ceroboh, dan dia mengendalikan emosinya. Aku bertemu denganmu lagi, kata Mo Yijian. Luo Zeng meliriknya, lalu berkata, kamu belum membayar pedangku, 8 juta kristal Dewa O. Kamu tidak perlu terlalu pelit, kan? Aku belum menjual esensi pedang pencerahan beberapa bulan terakhir ini, dan kamu telah mendapatkan begitu banyak kristal ilahi, kata Mo Yijian sambil tersenyum. Luo Zeng mengangkat bahunya, itu kemampuanku sendiri, bukan apa yang kamu berikan. Mo Yijian memperingatkan Luo Zeng, tetapi setelah kembali ke Sekte Pedang Xin Liu, seseorang juga memperingatkan Mo Yijian. Oh. Ada juga selusin orang di Tiangong yang bisa membuat cairan spiritual wujian, tapi mereka tetap menyerahkan hak istimewa ini kepada Mo Yijian. Dalam beberapa tahun terakhir, Mo Yijian telah mengumpulkan banyak kristal ilahi dengan hak istimewa ini, dan tentu saja seseorang memintanya untuk mentransfer hak istimewa ini ke Luo Zeng. Tidak masalah membayarmu beberapa juta kristal dewa, premisnya adalah kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkanku, berapa lama kamu harus menunggu. Mo Yijian mengangkat alisnya sedikit, dan makna provokatifnya menjadi jelas. Di antara para murid dari Sekte Pedang Xin Liu, tidak ada yang bisa melawan Mo Yijian. Dalam tahun-tahun ini, dia tidak pernah menemukan orang yang dapat mengancamnya di Sekte Pedang Xin Liu, bahkan hanya ada 2 atau 3 murid dari generasi yang sama di Tiangong.
Tapi sepertinya ada satu lagi. Tentu saja saya tidak terburu-buru untuk akun ini, tapi saya yakin ini tidak akan lama. Luo Zeng mengangkat bahu. Mo Yijian tersenyum, aku akan menunggumu, tapi kuharap tidak selamanya oh. Kemudian dia meraih tangan Han Er dan pergi. Pernahkah kamu mendengar? Pria bernama Luo Zeng ini tampaknya memiliki beberapa kontradiksi dengan Mo Yijian. Kuncinya bukan di sini, kuncinya adalah orang ini bisa menciptakan cairan spiritual ujian. Ternyata seorang jenius yang tercerahkan dengan satu pikiran, tidak heran seorang jenius adalah seorang jenius, dan dia luar biasa di mana-mana. Dibandingkan dengan hasil Luo Zeng bergegas ke lantai 10 menara aliran, berita yang diungkapkan oleh Mo Yijian bahkan lebih mengejutkan mereka. Lagi pula, Pagoda Xinliu hanyalah ujian bagi Sekte Pedang Xinliu. Adalah mungkin untuk mempraktikkan cara khusus untuk melawan api hati, dan pencerahan pikiran adalah standar. Seorang jenius dalam standar itu memiliki potensi tak terbatas di dunia masa depan. Di bawah domain Tiangong, ada ratusan miliar orang, berapa banyak orang jenius yang menyadari Tao dengan satu pemikiran selama berabad-abad. Sebuah momen pencerahan, wanita genit itu tiba-tiba sadar, dan ekspresi marah muncul di wajahnya. Tidak mungkin bagi Tiangong untuk tidak mengetahui bahwa orang jenius seperti itu mendaki gunung, tetapi tidak ada yang mengingatkannya. Xiaoyin dan Xiaoxin telah lama tenggelam dalam kegembiraan yang luar biasa, dan mereka hampir tidak dapat menerima hasil ini. Ketika kedua gadis itu melihat Luo Zeng berjalan ke arah mereka, pipi mereka memerah. Situs web China baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Luo, Tuan Luo, Xiaoyin memikirkan keluhannya tentang Luo Zeng, dan wajahnya sedikit tidak wajar saat ini. Aku berkata, aku tidak akan mengecewakanmu, bukankah seharusnya aku kecewa? Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Kenapa Xiaoxin menggelengkan kepalanya dengan cepat? Seorang jenius seperti Tuan Luo sama sekali tidak perlu bersantai dan mencuci pikirannya, tetapi Xiaoxin dan saya memiliki mata yang buta, kata Xiaoyin. Itu bagus, ayo kembali, kata Luo Zeng dan hendak pergi dengan kedua gadis itu. Saat ini, wanita centil itu berkata tunggu sebentar oh. Luo Zeng berbalik dan bertanya, ada apa? Menurut aturan Sekte Pedang Aliran Jantung, kamu dan Li Ken telah melintasi lantai 7 menara aliran jantung, dan kamu akan pindah dari kediamanmu. Wanita genit itu menatap Luo Zeng dan berkata, sikapnya sangat sopan. Meskipun Luo Zeng hanyalah murid baru, tetapi potensi orang ini sebanding dengan Mo Yijian, dan bahkan memiliki arti melampaui, dia secara alami akan mengubah sikapnya. Ketika Xiaoyin dan Xiaoxin mendengar kata-kata wanita centil itu, bunga-bunga di hati mereka mekar penuh melihat penampilan Luo Zeng yang membosankan, mereka hampir ingin setuju daripada Luo Zeng. Suizi Luo Zeng berkata tidak perlu, halaman itu sudah menjadi tempat tinggal yang sangat baik untukku. Ekspresi wajah Xiaoyin dan Xiaoxin tiba-tiba menjadi sangat menarik, dan mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan Tuan Luo. Ini tidak mungkin, aturan Sekte Pedang Xinliu adalah seperti ini, tolong pindahkan Luo Zeng, atau aku akan malu. Nada wanita genit itu lembut, tapi dia tidak berniat menyerah. Lagi pula, ini adalah tugasnya oh. Luo Zeng memandang Xiaoyin dan Xiaoxin, mata cerah kedua wanita berpakaian putih itu sepertinya berkata, minggir, pindah. Dia tersenyum tak berdaya, lalu berkata oke, kembali dan bersiaplah, ayo pindah ke sana. Melihat punggung Luo Zeng dan kedua wanita itu pergi, wanita berbaju putih bernama Su Yin terus menggigit bibirnya. Saat saya kesurupan, bibir saya digigit oleh noda darah O. Berpikir bahwa saya masih menertawakan Xiao Yin sebelumnya, apa yang terjadi di depan saya lebih seperti konspirasi besar, diam-diam mengejek ketidaktahuannya. Wanita berbaju putih lainnya juga merasakan segala macam kegembiraan di hati mereka. 1 jam yang lalu, mereka masih mengasihani Xiao Yin dan Xiaoxin, dan mereka akan diusir dari gunung. 1 jam kemudian, mereka mengikuti Tuan Muda untuk mendapatkan halaman independen itu, dan Tuan Muda Luo ini bahkan sebanding dengan Mo Yijian, kesenjangan besar ini seperti palu yang berat, mengenai dada mereka, membuat mereka terengah-engah marah oh. Halaman independen itu sangat terbuka. 6 masuk, 6 keluar, bahkan pekarangan dibagi menjadi 3. Paviliun kecil dan kolam hijau di halaman ditata dengan baik dan sangat layak huni. Orang yang berlatih seperti Luo Zeng tidak memiliki persyaratan untuk lingkungan luar. Jika bukan di puncak Gunung Taiyi, temukan saja tempat dengan pemandangan indah, dewa sejati dapat membangun halaman seperti itu dalam 2 atau 3 jam. Setelah berjalan di sekitar halaman, Xiaoyin dan Xiaoxin mengikuti dari belakang. Setelah pindah ke halaman terpisah, gaji mereka naik 3 kali lipat. Untuk anak-anak dari orang-orang biasa ini,
kembalinya kristal dewa ini adalah jumlah yang sangat besar. Namun, kedua wanita itu masih memiliki pemikiran sendiri di dalam hati mereka. Karena Tuan Luo mengetahui mekanisme menara aliran jantung, dan juga memahami pentingnya membersihkan hati dengan santai, jika Tuan Luo ingin terus mempelajari pedang aliran jantung, dia tidak dapat melarikan diri dari bagian ini. Xiao Yin dan Xiao Xin masih muda, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengagumi seseorang seperti Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba bertanya halaman ini, karena saya tinggal sendiri, dapatkah saya membawa keluarga saya untuk tinggal sementara? Ning Yudi, Si Yukin, dan wanita lain telah tinggal di dunia tubuh batin mereka, dan sekarang saatnya membiarkan mereka keluar untuk bernapas. Keluarga, Xiao Yin dan Xiao Xin saling memandang, dan Xiao Yin berkata halaman ini diberikan kepadamu oleh Sekte Pedang Xin Liu. Sekte Pedang tidak akan ikut campur, tapi Tuan Luo punya keluarga. Di mata mereka, usia tulang Luo Zeng dianggap sangat muda, jadi tentu saja mereka tidak mengharapkan detail ini, dan reaksi mereka sangat terkejut. Tentu saja ada. Jika demikian, saya akan mengundang mereka keluar, kata Luo Zeng dan mengambil keputusan. Dalam satu pikiran, Luo Zeng telah berubah menjadi inkarnasi dalam tubuh, muncul di rumah abadi O. Ketika para gadis mendengar berita itu, ekspresi mereka berbeda. Mata Ning Yudi berkilat, dan sudah ada ekspresi antisipasi di wajahnya, sementara Si Yukin bersorak dan bertingkah sangat positif. Wajah Su Lingyun tenang dan acuh tak acuh. Luo Zeng kembali ke rumah abadi sesekali, dan dia sangat puas menemaninya sebentar. Adapun Sun, meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga berhenti berkultivasi, dia juga ingin melihat dunia ibu legendaris O. Mengikuti kilatan cahaya putih, gadis-gadis itu muncul di ruang terbuka di depan halaman, wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Sun mengulurkan tangannya, mengendus napas, dan diam-diam memahaminya, lalu berkata, tempat ini tidak jauh berbeda dari domain dewa. Benar-benar tidak banyak perbedaan, Luo Zeng mengangguk. Dari Huanyu ke domain dewa, celahnya sangat besar. Lagi pula, Huanyu hanyalah dunia dalam satu pihak, dan aturannya pada dasarnya berbeda dari dunia nyata. Meskipun domain dewa diciptakan oleh Ciyu, itu tidak berbeda dari dunia induk dalam hal tingkat. Si Yukin berjalan-jalan di sekitar halaman. Lagi pula, halaman ini disiapkan untuk elit dari Sekte Pedang Xin Liu. Halaman dan paviliun semuanya tertata dengan baik. Ini memang tempat tinggal yang bagus. Tidak lebih buruk dari rumah abadi di setiap menghormati. Tapi fokus Si Yukin berbeda dari wanita lain. Dia kembali ke Luo Zeng, dan matanya langsung tertuju pada Xiao Yin dan Xiao Xin. Melihat wajah cantik kedua wanita itu, dia berkata dengan nada main-main keduanya pasti yang wanita cantik yang ditemui suamimu lagi. Luo Zeng tahu bahwa akan ada hal seperti itu ketika Si Yukin dibebaskan, tetapi jika Ning Yudi dan yang lainnya diundang untuk keluar sendirian, bagaimana Si Yukin bisa berkompromi? Saat dia hendak menjelaskan, Xiao Xin membungkuk kepada Si Yukin, "Nyonya, kami hanyalah pelayan Tuan Luo." Si Yukin berkedip, Ning Yudi, Sun dan wanita lain juga sedikit aneh. Dengan kepribadian Luo Zeng, dia tidak membutuhkan pelayan untuk menunggunya. Jadi itu pembantu. Si Yukin tersenyum lembut, karena kita keluar, suamiku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku, kamu bisa pergi. Mendengar ini, Xiao Xin kaget dan tidak berani membantah, tapi Xiao Yin mengerutkan kening. Dia melihat wanita di sekitar Luo Zeng, dan suasana hatinya juga sangat rumit. Penampilan dan sikap wanita ini semuanya luar biasa, dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Sebelumnya, dia mengira Luo Zeng adalah seorang kultivator yang telaten yang tidak peduli dengan cinta. Ternyata anggota keluarga ini tersembunyi di dunia tubuh bagian dalam, yang jauh di luar dugaannya. Tetapi setelah dipikir-pikir, Luo sangat baik, tentu saja dia tidak tiba-tiba melompat keluar dari batu, itu normal untuk menarik perhatian wanita lain. Kata-kata ke Si Yukin benar-benar membuatnya tertekan. Dia dan Xiao Xin telah mengalami siksaan seperti itu, dan mereka harus bertemu dengan penampilan ajaib Luo Zeng, dan akhirnya memasuki halaman independen ini. Wanita ini akan mengusir mereka dengan sepatah kata pun, bagaimana dia bisa menyerah? Bukankah wanita ini terlalu mendominasi ketika dia berbicara seperti ini? Kata Xiao Yin dengan suara yang dalam. Si Yukin tiba-tiba mengangkat alisnya, sombong. Bisakah seorang gadis pelayan berbicara sepertimu? Kami ditunjuk oleh Sekte Pedang Xin Liu untuk menjaga Tuan Luo, jadi tentu saja kami tidak dapat diberhentikan sesuka hati. Di masa depan, latihan Tuan Luo dan urusan Sekte Pedang akan dikomunikasikan oleh kami. Xiao Yin berkata dengan serius.
Di mana si Yukin tahu apa itu Sekte Pedang Xin Liu? Beberapa wanita di rumah abadi, Sun lebih memperhatikan masalah kultivasi Luo Zeng. Setiap kali Luo Zeng muncul, dia harus meminta nasihat, dan Luo Zeng juga akan mengajarinya apa yang dia ketahui. Dan Ning Yudi prihatin dengan masa depan suaminya, di mana dia berada, kekuatan apa yang dia miliki, dan terkadang memberi saran kepada Luo Zeng. Adapun si Yukin, selain lelah bersama Luo Zeng, dia hampir tidak memiliki terlalu banyak pikiran. Kata-kata Xiao Yin langsung menakuti si Yukin. Namun, mata si Yukin berkilat, dan dia langsung berkata oke, kamu hanya menyampaikan informasi, kan? Ketika dia mengulurkan tangannya, pedang panjang ungu melayang di tangannya, dan dia melihat jarinya melambai dengan ringan, dan pedang panjang ungu itu bergerak mengikutinya. Menusuk, pedang panjang menarik garis lurus di halaman O. Suamiku, tentu saja aku akan mengurusnya. Sisi lain dari halaman adalah milikmu. Kecuali untuk urusan komunikasi, kamu tidak bisa melampaui itu, kata si Yukin dengan sangat murah hati. Xiao Yin melihat ekspresi si Yukin yang rendah dan menyenangkan, dan merasa sangat marah. Dia berpikir bahwa wanita ini lembut dan pendiam, dan dia yang paling mudah diajak bicara, tetapi dia tidak menyangka akan begitu sulit untuk dihadapi. Ning Yudi, Sun dan wanita lain melihat penampilan si Yukin, dan mereka juga diam-diam tersenyum dan menggelengkan kepala. Tahun-tahun ini, mereka juga terbiasa dengan penampilan si Yukin. 1. Ning Yudi melihat tatapan tertekan Xiao Yin Xiao Xin. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang panjang di tangan si Yukin, dan kemudian membujuk oke, jangan membuat masalah lagi, karena suamimu telah memasuki Sekte Pedang Xin Liu, kamu tetap harus mengikuti di antara aturan, jangan mempersulit suamimu. Ini bukan domain dewa, ini dunia ibu, ini istana Taitian, suami hanyalah salah satu murid, tidak mungkin lancang seperti di domain dewa. Ning Yudi melihat poin ini jauh lebih teliti daripada si Yukin. Di bawah bujukan Su Lingyun dan Ning Yudi, si Yukin akhirnya menyerah, tetapi si Yukin masih membuat aturan mereka tidak diizinkan memasuki kamar Luo Zeng. Dalam beberapa hari ke depan, hari-hari akan sangat sepi. Pagi-pagi sekali, Xiao Yin meninggalkan halaman, dan ketika dia kembali, dia memegang sebuah kotak brokat di tangannya. Dia memegang kotak brokat dan langsung pergi ke lantai 2 halaman. Si Yukin tidak kehilangan waktu untuk bersandar di sisi pavilion, menghalangi jalannya. Ini adalah hadiah rahasia dari Sekte Pedang Xin Liu untuk Tuan Luo, dan aku harus menyerahkannya padanya. Kata Xiao Yin. Semua orang hidup dalam damai beberapa hari ini, hanya Xiao Yin dan si Yukin yang masih tersandung. Apapun, saya bisa menyerahkannya kepada suami saya, Anda tidak diizinkan masuk ke dalamnya, kata si Yukin dengan bangga. Kamu tidak berhak mengambil barang yang begitu berharga. Xiao Yin juga memiliki postur menunjuk ke arah gandum. Kamu, si Yukin tidak tahan, dia akan meledak. Pada saat ini, suara batuk tiba-tiba terdengar dari halaman, dan wajah kedua wanita itu sedikit berubah saat mereka melihat ke atas. Pada suatu saat, seorang pria parubaya dengan janggut panjang dan wajah tampan muncul di halaman. Ketika si Yukin merasakan aura pria parubaya ini, ada juga sedikit ketakutan di matanya, meskipun dia sama sekali tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, dia tahu bahwa kekuatan pria ini tidak dapat diduga. Kode pedang aliran jantung, izinkan saya mengirimkannya secara pribadi, saya masih memiliki beberapa kata untuk dibicarakan dengan Luo Zeng, orang yang datang adalah Qiu Yinhe sendiri. Kemudian dia datang untuk mengambil kotak brokat dari Xiao Yin, melangkah ke kamar di lantai 2, meletakkan kotak brokat di depan Luo Zeng, dan segera tersenyum. Kamu tahu aku datang lebih awal, tetapi kamu menang, keluar untuk menyambut saya, Anda ingin saya masuk secara pribadi, kejeniusan baru dari Sekte Xin Liu Jian kami benar-benar mengesankan. Setelah kontak terakhir, Luo Zeng juga tahu bahwa Qiu Yinhe adalah orang biasa. Dia tertawa dan berkata, mengapa senior Qiu yakin bahwa saya memilih sekolah pedang Xin Liu? Karena aku menunggumu di gunung. Jika kamu memilih Sekte Pedang Pembunuh dan Sekte Pedang Juezhen, secara alami aku akan mengantarmu kembali ke jalan yang benar, kata Qiu Yinhe dengan tatapan sinis. Jawaban yang begitu tulus membuat Luo Zeng terdiam beberapa saat, dan dia berkata setelah beberapa saat sepertinya senior Qiu memang dari Sekte Pedang Xin Liu. Iya, Qiu Yinhe mengangguk, dan kemudian mendorong kotak brokat ke Luo Zeng, kamu telah memilih 3 buku pedang yang benar-benar berarti, dan semuanya harus sukses kecil, tapi aku harap kamu dapat mencoba yang terbaik untuk menghabiskan waktu, hatimu pada pedang. Mengapa? Luo Zengqi bertanya. Memang ada banyak hal yang perlu dipelajari Luo Zeng sekarang. Pedang Qianyan yang melebur menjadi kanon pedang dewa perlu diasah terus-menerus sebelum dapat ditingkatkan selangkah demi selangkah.
Setelah teknik pola pedang memiliki mata pikiran, Luo Zeng juga menantikan kekuatannya. Meskipun dia hampir menguasainya, dia juga harus menguasainya dengan mahir. Selain itu, dia juga ingin mengeksplorasi lebih jauh dua kata Sanskerta yang Luo Nian bantu terjemahkan. Karena tidak ada cukup waktu, kata Qiu Yinhe dengan serius, kamu harus meningkatkan kultivasimu secepat mungkin. Meningkatkan kultivasi seseorang berarti menerobos ke sisi lain dunia, tetapi apa hubungannya ini dengan kultivasi seseorang? Melihat tatapan bingung Luo Zeng, Qiu Yinhe melanjutkan sebenarnya, pedang Xin Liu bukanlah semacam kekuatan supernatural ilmu pedang, tetapi semacam kekuatan supernatural yang menumbuhkan pikiran. Tempat terkuatnya bukan di dunia ini oh. Qiu Senior, maksudmu di sisi lain? Luo Zeng bertanya. Xin Liu Jian dikatakan memurnikan hati, tetapi hati adalah istilah umum. Orang-orang di masa lalu tidak mempelajari rahasia jiwa secara menyeluruh, dan mereka menyebut hati sebagai jiwa, tetapi jiwa yang sebenarnya ada di dalam pikiran. Tes Luo Zeng di menara aliran jantung pada dasarnya adalah tes jiwa O. Itu benar lagi, Qiu Yinhe mengangguk puas. Tapi apa maksud senior Qiu ketika dia mengatakan bahwa waktunya tidak cukup? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, ini terkait dengan pantai seberang. Kamu masih berada di lapisan pertama surga, dan kamu tidak dapat menyentuh level itu. Oleh karena itu, setelah menyadari pedang Xin Liu, kamu harus memasuki pantai seberang secepat mungkin. Ada sumber kekuatan. Sekte Xin Liu Jian kami secara alami akan ada pengaturannya, kata Qiu Yinhe. Selain fusi pedang, tidak peduli teknik pedang apapun yang dikembangkan Luo Zeng, peningkatan kekuatan Senjun selalu terbatas pada. Tetapi jika Anda mendapatkan token dari pantai lain di pantai lain, kekuatan para dewa kemungkinan akan berlipat ganda. Qiu Yinhe pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Pengaturan apa yang akan dimiliki oleh Sekte Pedang Xin Liu? Luo Zeng berpikir. Dia ingat bahwa Ling Xuang mengatakan bahwa Tiangong juga memiliki pasukan tetap dan kuil di pantai lain, jadi dia tidak peduli menemukan token di pantai lain, dan dia tidak terburu-buru sama sekali. Sekte Pedang Xin Liu sama dengan Gunung Tai, atau dapatkah dikatakan bahwa Tiangong akan merawat para elit ini secara khusus alih-alih membiarkan mereka menjadi liar? Jika demikian, dia juga menantikan untuk memasuki pantai seberang, tetapi sebelum itu, dia masih mematuhi instruksi Qiu Yinhe dan pertama-tama menyadari pedang yang mengalirkan hati. Saat Luo Zeng membuka kotak brokat, dia mengambil kode pedang aliran jantung di tangannya. Di tengah negara bagian penjara Fang, di bawah Gunung Neter, darahnya meluap. Ada 33 gua di Gunung Yuming, dan total 33 kelompok etnis tinggal di dalamnya. Gunung Neter ini tidak terkenal di dunia induk, dan orang-orang yang berkumpul di dalamnya semuanya adalah cabang dari beberapa ras O. Ras manusia juga memiliki cabang yang disebut Nineteen Cave Heavenly Men O. Tidak banyak orang kuat di 33 gua ini, bahkan orang-orang kuat teratas dari umat manusia di 19 gua surga tidak lebih dari surga kedua di sisi lain, dan ras alien lainnya serupa. Karena itu, 33 ras bersaing satu sama lain dan hidup dalam damai. Jika mereka diserang oleh ras asing lainnya, 33 ras akan bergabung untuk mempertahankan tanah suci mereka. Namun apa yang terjadi hari ini membuat para anggota klan di 19 gua surga panik. Energi darah yang kuat menyebar di sepanjang Gunung Neter, dan merokok ke 19 gua, bau darah langsung masuk ke lubang hidung O. Beberapa kelelawar bersayap dua tiba di gua ke-19, dan salah satu kelelawar bersayap dua berkata, mencicit Anda harus membujuk saya, orang itu akan membantai orang-orang kami. Patriark dari makhluk surgawi 19 gua memiliki senyum sedih di wajahnya, apa yang bisa saya lakukan? Itu salahmu dulu, siapa yang memintamu untuk memprovokasi bintang jahat seperti itu? Zizi, kita baru saja menghisap darah Singamang. Itu hanya Singamang, hanya satu. Dalam kasus terburuk, kita akan membayarnya 100 kristal dewa. 1000 kristal dewa baik-baik saja. Dia akan membantai seluruh kita, klan, apa gunanya ini? Kelelawar bersayap dua berkata dengan marah, bukankah 33 lubang kita sama? Sekarang keluarga kelelawar kita dalam masalah, kalian semua berdiri dan menonton. Patriark dari 19 gua surgawi melambaikan tangannya, dan dengan beberapa anggota klannya mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu aku akan mencoba membujukmu. Saat dia berbicara, dia melompat turun dari lereng gunung dan sampai ke dasar Gunung Neter. Kelelawar bersayap dua yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik, dan darah bercampur di tanah, mewarnai tanah menjadi hitam. Ini hanya bagian luar gua, bagian dalam gua mungkin bahkan lebih berdarah dari ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Di lubang ketiga tempat keluarga kelelawar berada,
terjadi ledakan terus-menerus. Kelelawar bersayap dua yang tak terhitung jumlahnya ingin melarikan diri dari gua, tetapi mereka semua musnah saat cahaya putih menyala melintas. Masuk akal bahwa 33 klan akan menyerang bintang jahat bersama-sama dalam situasi seperti itu. Tapi klan hantu hijau di gua kedua membantu klan kelelawar. Sekarang 90% dari klan hantu hijau telah dibantai, dan bahkan pemimpin klan hantu hijau telah meninggal secara tragis. Beraninya ras lain di gua memprovokasi bintang jahat ini. Semuanya tertutup. 19 gua surga tidak berani mengacaukan mereka, dan mereka tidak ingin ikut campur dalam hal-hal sepele seperti itu. Tapi bintang jahat ini adalah ras manusia. Berdasarkan persahabatan klan yang sama, klan manusia surgawi gua ke-19 mengirim 2 orang ke dalam gua untuk membujuk mereka. Siapa tahu kedua orang itu diusir tepat setelah memasuki gua, tetapi hanya ada 2 mayat berdarah tanpa kepala kiri. Menghadapi bintang jahat yang tidak masuk akal, bagaimana mungkin manusia surgawi gua 19 berani membujuknya? Kuncinya adalah keseluruhan cerita dari masalah ini, tapi itu demi tunggangan, singa. Ketika bintang jahat sedang dalam perjalanan, dia mengikat singa Mang yang ditangkap ke samping. Suku kelelawar mencari nafkah dengan menghisap darah, terutama darah singa Mang. Bisakah kamu menahannya? Pada akhirnya, mereka menemukan target yang salah sama sekali. Jika mereka diberi kesempatan untuk melakukannya lagi, mereka pasti tidak akan berani melakukan apapun pada singa jahat ini. Menyaksikan suku kelelawar dibantai, patriark dari makhluk surgawi gua 19 tidak bisa menahan permohonan mereka, jadi dia hanya bisa keluar sendiri. Ketika patriark berjalan ke pintu masuk gua ketiga, dia melihat ke dalam dengan waspada. Tepat ketika dia melihat sekeliling, terdengar ledakan, dan seluruh tubuhnya terkena kekuatan yang menakutkan. Ketika dia menyadarinya, bintang jahat itu menginjak dadanya dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, "Saya di sini. Dunia ini sudah ada begitu lama, ada monster dan goblin di mana-mana, dan akhirnya bertemu dengan ras yang sama, dan bahkan berbicara untuk ras lain, kamu harus dibunuh." Ketika patriark mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia buru-buru berkata, "Pahlawan, tolong maafkan saya tidak berniat berbicara untuk sesama klan saya." "Lalu apa maksudmu? Katakan padaku." Kekuatan di bawah kaki bintang jahat itu meningkat tajam. Retakan, tulang rusuk di dada patriark hancur seketika, jika kekuatannya lebih kuat, tubuhnya mungkin akan terkoyak. Di sini, suku kelelawar ini telah menghisap darah singa Mangmu, mereka pantas dimusnahkan. Sang patriark mengertakkan gigi dan berkata, "Oh." Didorong oleh insting bertahan hidupnya, dia hanya bisa mengatakan ini. "Huff, itu benar. Bagus ras alien ini tidak memprovokasi saya. Karena mereka memprovokasi saya, itu nasib buruk bagi mereka. Saya ingin membunuh tidak hanya kelelawar bau ini, tetapi semua ras alien di gunung ini akan terbunuh olehku." Fierstar mencibir, "Oh. Kenapa? Kenapa sang patriark tidak menyangka bintang jahat ini begitu kejam?" Ras alien di Gua 33, melihat betapa kuatnya bintang jahat ini, takut mengikuti jejak klan hantu hijau dan klan kelelawar, jadi mereka semua menutup gua mereka. Tetapi mereka semua dengan hati-hati memperhatikan gerakan di bawah, dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan bintang jahat itu, ekspresi mereka sangat berubah. "Kami sama sekali tidak memprovokasi orang ini, dan dia ingin menghancurkan kami. Karena ini masalahnya, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Orang ini baru saja memasuki sisi lain untuk pertama kalinya. Di bawah pengepungan kita, biarkan dia mati kelelahan." Ras alien ini berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Kemudian penghalang di pintu masuk gua dibuka satu demi satu, dan ras alien di 33 gua, tidak peduli mereka lemah atau kuat, semuanya keluar satu demi satu. Beberapa ras alien ini besar dan kuat seperti sapi, sementara yang lain bertubuh pendek tapi penuh racun. Ras alien dengan berbagai bentuk berkumpul menjadi semburan, bergegas menuju bintang jahat. Dan bintang jahat itu masih menginjakkan kakinya di dada patriark, dan berkata, "Kenapa? Hahaha, hanya satu kalimat. Jika kamu bukan anggota klanku, hatimu pasti berbeda." Lagi pula, dia berbalik tiba-tiba, dan jejak energi warna-warni berkumpul seperti bulan sabit selain senyum jahat, tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Dia tumbuh besar untuk berjalan di tengah pembunuhan. Situs web China yang baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. "Apa jika kamu tidak berada di klan saya, hatimu pasti berbeda" adalah kalimat yang sama sekali tidak masuk akal darinya. Oh. Ketika dia berada di dunia itu, jumlah ras manusia yang terbunuh 10 kali lebih banyak daripada ras asing. Setelah dia membunuh semua jenius di satu benua,
dia mengubah benua lain sampai dia menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia, dan tidak ada yang berani berbicara dengannya lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan kedipan 3 gugusan cahaya putih yang berkobar, suara ledakannya lebih kuat dari yang terakhir. Tidak ada seorang pun di seluruh Gunung Nether yang dapat mengenali energi yang digunakan oleh bintang jahat ini. Mereka semua berpikir bahwa bintang jahat ini memiliki token khusus dari sisi lain. Bahkan, dia bahkan tidak meminjam kekuatan token dari pihak lain, samping. Dampak energi kekerasan mencekik semua makhluk hidup yang berani mendekati buih darah. Anggota tubuh yang patah tersebar di semua tempat. Di babak pertama pembantaian, ahli teratas di 33 lubang semuanya telah jatuh. Patriark klan surgawi Gua 19 menatap kosong ke bintang jahat yang tergantung di udara, matanya penuh ketakutan. Dia telah mendengar bahwa ortodoksi ras manusia yang kuat itu akan merekrut beberapa orang jenius yang tiada taranya, tetapi para jenius yang tiada taraf itu mungkin tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang di depan mereka. Ayo lagi. Hahaha, ras alien di Gua 33 merasakan kekuatan ilahi yang kuat, dan jatuh ke dalam keputusasaan satu persatu, dan banyak ras alien mulai mundur. Tapi di mana bintang jahat ini diizinkan? Beberapa bulan baru melayang di sekelilingnya lagi, mengejar dan membunuh ras alien itu. Pada waktu bersamaan, di ketinggian ribuan mil di Fangzhou, sebuah kapal besar berwarna hitam pekat melayang di atasnya. Kapal itu tampak bobrok dan memancarkan udara mati, melayang perlahan seperti kapal hantu. Di sisi kapal terdapat kerangka tulang mati bertatahkan tulang mati ini milik ras manusia, ada yang milik klan Jinwu, bahkan klan Nua, klan Tianle, dan klan Yan. Selain itu, pemilik tulang mati ini semuanya telah mengalami rekonstruksi sumber kekacauan, dan mereka semua adalah yang terkuat dari klan besar ini. Retakan, sebuah tangan sepucat kertas dengan lembut mencabut kepala manusia dari sisi kapal. Pemilik tangan ini juga seorang wanita manusia dengan gaun hitam panjang. Meskipun penampilan wanita ini sangat cantik, tetapi tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya, jika dia tidak bisa bergerak, dia adalah mayat. Dia meletakkan kepala manusia di ujung hidungnya dan mengisap dengan lembut, jejak api hijau mengalir keluar dari mata kepala, dan langsung keluar ke mulut dan hidungnya. Ada begitu banyak tulang di kapal, kamu hanya ingin mengambil tengkoraknya, sebuah suara menyeramkan terdengar di belakangnya. Orang ini ditutupi semacam benang sutra hitam dari atas ke bawah, dan wujud aslinya tidak dapat dilihat, tetapi tubuhnya ramping, seperti tiang bambu. Lagi pula dia adalah kekasihku yang telah bersamaku selama 100.000 tahun. Seleranya paling manis, wanita berok panjang itu tertawa pelan, terus menghisap tengkoraknya dengan kepala tertunduk, wajahnya penuh mabuk. Benar-benar mesum, keluh Zugan. Pada saat ini, fluktuasi energi yang unik terjadi di bawah. Meski jaraknya ribuan mil, kapal hantu ini samar-samar bisa merasakan. Wanita berbaju hitam panjang itu menoleh sedikit, dengan sedikit keraguan di matanya, dan tiang bambu juga merasakannya. Sepertinya energi fusi. Wanita bergaun hitam itu bertanya. Sepertinya tidak seperti aslinya, dan orang ini telah menekan energi fusi ke lantai 12, dan kesempurnaan energi fusi juga sangat tinggi, kata Zugan dengan pasti. Masih ada orang yang berlatih ini hari ini, saya penasaran apakah saya ingin turun dan melihat-lihat, wanita berbaju hitam itu bertanya kepada. Apapun yang kamu inginkan, Zugan menggelengkan kepalanya, ini terutama bukan untuk menunda urusan kapten. Jadi wanita itu menyeret gaun hitam panjangnya dan melompat dari perahu besar, dia berjalan di langit ribuan mil jauhnya, seperti komet yang membawa kematian, dan jatuh lurus ke arah Gunung Nether. Di bawah Gunung Nether, sudah ada api penyucian Shuro, penuh dengan darah dan darah. Satu-satunya ras yang bertahan di 33 gua adalah ras manusia itu. Gunung Nether ini memiliki pemandangan yang indah, dan juga merupakan tempat pelatihan yang bagus. Saya telah membunuh ras alien lainnya, dan Anda menyerah kepada saya. Saya dapat memaafkan Anda dan melindungi Anda, kata bintang jahat itu kepada Patriark 19 makhluk surgawi Guao. Kejahatan apa yang telah kami lakukan, Anda harus memaafkan kami. Sang Patriark berpikir pahit di dalam hatinya, tapi beraninya dia mengatakan ini. Dengan kepribadian bintang jahat ini, dia mungkin akan dibunuh begitu dia membuka mulutnya. Sementara Patriark menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, aura kematian yang pekat menyapu dari langit. Darah yang mengalir di tanah, tunggul, dan saat mereka terinfeksi oleh udara mati tampaknya memiliki vitalitas yang aneh. Zizizi, darah mulai mengalir di dalam tunggul itu. Entah itu darah merah, hitam, coklat, atau biru. Dan anggota tubuh sisa yang tak terhitung jumlahnya juga mulai disambung menjadi satu.
Di antara sisa anggota tubuh ini adalah kepala, lengan, bagian mulut, bilah tulang, del. Setelah kombinasi terus-menerus, itu berubah menjadi monster besar. Penampilan jelek monster ini sekilas menjijikkan. Tepat di atas monster jelek ini, seorang wanita cantik bergaun hitam panjang muncul diam-diam. Meski penampilan wanita berbaju panjang hitam itu sangat cantik, ia memancarkan aura yang mengganggu. Setelah bintang jahat merasakan kekuatan wanita ini, wajahnya sedikit tenggelam, dan dia berkata dengan senyum menyeringai, "Siapa kamu? Ingin tahu namaku?" Senyum jenaka muncul di wajah wanita berbaju hitam panjang, hanya dengan membunuhnya aku bisa memenuhi syarat. Omong-omong, monster fusi di bawah kakinya tiba-tiba bergerak. Lusinan tunggul yang berbeda merangkak di tanah dan menukik ke arah bintang jahat. Melihat serangan monster fusi, bintang jahat itu mendengus, dan energi fusi yang bergejolak meletus seperti gelombang, lalu berubah menjadi bulan baru, menghantam permukaan monster fusi. Ledakan, ledakan, energi fusi Dao yang kuat melarikan diri kemana-mana, dan beberapa energi fusi Dao bahkan mengenai wanita berbaju hitam. Tapi energi fusi ini tidak pernah merusak kulitnya yang cantik dan halus sama sekali, dan bahkan rambut hitamnya tidak pernah berkibar, poninya lurus seolah tergantung dari liontin timah, dan dia tetap tidak bergerak. Dia tidak peduli monster fusi bisa memenangkan orang ini, sebaliknya, dia mengamati operasi energi fusi. Ini memang lantai 12. Saat itu, ada 7 metode menggunakan energi fusi Dao. Yang paling sempurna adalah kode pedang Fusen dan teknik fusi Huaqianshen. Orang-orang yang menciptakan 7 metode ini semuanya berasal dari generasi yang sama dengan Kapten, tetapi metode orang ini apakah bukan milik salah satu dari 7 jenis? Pembangkit tenaga tak tertandingi mana yang menciptakan yang lain. Seharusnya tidak perpaduan para dewa telah terbukti tidak dapat dijalankan, dan tidak ada yang akan menyerah. Mungkinkah dia menciptakannya sendiri? Setelah membuat beberapa kesimpulan, mata wanita bergaun hitam panjang itu menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, monster fusi di bawah kakinya telah diledakkan dari lubang besar oleh bintang jahat ini, dan jika dibombardir beberapa kali lagi, ia akan terkoyak lagi. Aku ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Wanita berbaju hitam itu menepuk-nepuk jari kakinya dengan ringan. Energi kematian hitam berenang di tunggul itu, dan kekuatan monster fusi ini meningkat secara dramatis, napas keras terpancar dari monster fusi. Kali ini, ekspresi bintang jahat itu akhirnya banyak berubah. Itu tidak cukup bagiku. Bintang jahat meraung, dan energi fusi meledak lagi. Energi jalur fusi berbentuk bulan sabit asli telah berubah, menjadi belah ketupat, dan lapisan permukaan belah ketupat terbagi menjadi lapisan O. Wanita dengan rok panjang hitam menghitung lapisan dengan jelas dengan pandangan sekilas, dan matanya menunjukkan keterkejutan sekali lagi, ada 20 lapisan. Energi fusi Dao berbentuk bulan sabit tidak dapat melihat levelnya secara sekilas, itu hanya dapat dipahami, yang menunjukkan bahwa orang ini lebih dari cukup untuk dikendalikan, tetapi dia seharusnya menemukan bahwa semakin tinggi levelnya, semakin sulit, adalah untuk mengontrol energi fusi Dao, ia hanya dapat mengubah bentuknya, dan ia tidak dapat menyembunyikan lapisan tersembunyinya O. Metode ini terlihat sederhana dan kikuk, tetapi sebenarnya efisien dan kuat, terlebih lagi, dia pasti menemukan metode kasar seperti itu sendiri. Saat wanita dengan rok panjang hitam hendak memperkuat kekuatan monster fusi lagi, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Seluruh monster fusi telah berubah menjadi abu terbang. Apa yang dilihat wanita berbaju hitam itu adalah cahaya putih yang menyala-nyala. Sebelum penglihatannya pulih, sesosok tubuh berlari ke arahnya, memutar lehernya dengan satu tangan, dan menekan lututnya tepat di perut bagian bawahnya. Ledakan. Kemudian wanita berbaju hitam panjang itu tersungkur ke tanah. Bintang jahat itu tidak ragu sama sekali, dia tahu bahwa wanita ini sangat kuat di luar imajinasinya. Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda hanya bisa memanfaatkannya. Kamu sangat cantik, kamu cocok untuk menjadi wanitaku, hahaha tapi sayang sekali. Sambil tersenyum, dia memadatkan energi fusi berbentuk belah ketupat, tanpa air berlumpur, dan menusuk wajah wanita berbaju hitam itu dengan keras. 29 lantai. Ya Tuhan, berapa lantai yang bisa didorong energi fusi orang ini? Wanita dalam gaun hitam panjang tidak menolak, tidak bergerak, semua perhatiannya tertuju pada energi fusi, seolah-olah dia telah mengabaikan hidup dan mati, atau sama sekali tidak menganggap serius hidupnya sendiri. Ledakan. Cahaya putih menyala meledak lagi. Di mata bintang jahat ini, kekuatan yang begitu menakutkan sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tidak peduli seberapa kuat wanita ini, dia tidak bisa menahan pukulan ini. Namun ketika cahaya menghilang,
penampilan cantik wanita itu muncul di depan bintang jahat, aman dan sehat. Dia tidak terluka sama sekali. Rambut panjang yang sepertinya direntangkan oleh liontin timah tersebar di tanah dengan cara radioaktif, dan tidak ada yang patah. Bahkan tidak ada satupun bekas luka di pipinya yang cantik, seolah-olah pukulan tadi tidak ada sama sekali. Setelah menghargai ekspresi kaget pria itu, wanita berbaju hitam tersenyum dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar tentang generasi sumber chaotic?" Dia tidak keberatan lelaki itu menekan dirinya di bawah tubuhnya, tetapi dia menceritakan, seperti bercerita, ketika kamu menerobos ke tingkat tertentu di sisi lain, akan ada batas untuk menahan kekuatan para dewa, tidak peduli siapa itu, tidak dapat melangkah lebih jauh, jika tidak tubuh fisik akan dihancurkan oleh kekuatan pantai lain, dan jika Anda ingin terus bergerak maju di pantai lain, Anda harus membuatnya kembali melalui sumber kekacauan. Pada saat ini, tubuh fisik akan diperkuat ke situasi yang menakutkan. Apakah kamu mengalami generasi sumber chaotic? Bintang jahat itu bertanya dengan suara dingin. "Yah," kata wanita berbaju hitam sambil tersenyum, "jadi sekuat apapun kamu sekarang, kamu seperti semut yang menggigit emas dan besi, dan kamu tidak bisa menyakitiku." Mendengar ini, bintang jahat itu sepertinya telah jatuh ke gudang es. Seberapa berbakat dia, sayang sekali saya terjebak di dunia batin, dan saya tahu terlalu sedikit tentang dunia besar ini. Level yang disebutkan oleh wanita berbaju hitam panjang itu benar-benar melebihi imajinasi dan pemahamannya. Namun meski begitu, Xie Xing tidak memiliki niat sedikit pun untuk memohon belas kasihan. Tatapannya seperti ular, dan dia masih menatap wanita itu dengan dingin. Itu hanya pukulan dengan seluruh kekuatannya tadi, tapi dia tidak menyakiti wanita itu sedikit pun, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tubuh wanita dalam gaun hitam panjang itu seperti ular, berputar dengan lembut, dan lengannya melingkari bintang jahat itu seperti tanpa tulang. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh yang tampaknya lunak itu tidak memungkinkannya untuk melawan sama sekali. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan mendorong pria itu ke tanah, menatap pria itu, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat berani, kamu jauh dari memenuhi syarat untuk menginginkanku menjadi wanitamu, tolong tanyakan seorang guru, bagaimana kalau menjadi muridku?" Bintang jahat itu tidak menyangka dia akan mengajukan permintaan ini secara tiba-tiba. Jika itu adalah orang lain, dia akan segera menyetujuinya, tetapi dia tersenyum muram, "Langit dan bumi melahirkan dewa jahatku, jadi aku bisa belajar sendirian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi tuanku. Bunuh saja aku." Dewa jahat. Mendengar nama bodoh ini, wanita berbaju hitam panjang itu tidak bisa menahan tawa. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu dengan tempat spiritual?" Wajah dewa jahat itu juga sedikit berubah saat wanita berbaju hitam panjang itu berkata begitu jelas. Keberadaan tempat roh adalah semacam pengekangan bagi dewa jahat, dan juga semacam perlindungan. Tetapi jika tempat roh dapat dengan mudah dihancurkan, lapisan perlindungan ini menjadi tidak berarti. Itu masalahnya. Kamu bisa membunuhku sebanyak yang kamu mau. Dewa jahat itu mencibir. Mereka yang bisa menjadi pahlawan satu partai bisa mengesampingkan hidup dan mati, memang tidak banyak hal di dunia ini yang bisa ia lewatkan. Wanita berbaju hitam panjang memandangi pria yang baru saja masuk ke sisi lain, dan senyum di wajahnya semakin besar. "Kalau begitu aku akan memuaskanmu." Wanita bergaun hitam itu tersenyum kecil. Ujung jari putih dengan lembut memanjat pipi dewa jahat, dan menempelkannya di dahinya. "Tunggu," dewa jahat itu tiba-tiba berhenti. Takut mati. Wanita berbaju hitam itu menunjukkan sedikit penghinaan. Dia telah melihat banyak orang seperti ini. Sebelum kematian datang, mereka tampak murah hati, tetapi ketika kematian benar-benar datang, mereka mulai layu dan ketakutan lagi. Pria di depannya ini mungkin sama. "Huff," dewa jahat itu mendengus dingin, "aku membunuh monster fusi itu, bisakah kau memberitahuku namanya?" Wanita berbaju hitam panjang itu sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Namaku Shen Tuo." Setelah mendengar nama ini, dewa jahat itu menutup matanya, bahkan menghadapi kematian, dewa jahat itu tidak panik sama sekali. Setelah itu, energi kematian yang padat bertahan dari ujung jarinya, dan setelah beberapa saat, roh jahat itu menjadi pening dan tidak bergerak. Bakat luar biasa yang luar biasa, karakter kekerasan dan eksentrik, ini adalah berkah dewa takdir, dia hanya ada untuk kapal hitam. Tentu saja dia tidak akan benar-benar membunuhnya. Dia mengambil dewa jahat itu dengan santai, dan mata yang menakjubkan itu tiba-tiba menatap patriark dari makhluk surgawi Gua 19 tidak jauh dari sana. Ketika patriark umat manusia bertemu dengan mata wanita berbaju hitam, jantungnya berdetak kencang.
Tapi hanya dengan ketukan jari kakinya, dia berlari ke atas. Setelah dia pergi dengan dewa jahat, patriark umat manusia menghela nafas lega. Jika bintang jahat adalah eksistensi yang tidak dapat mereka provokasi, maka wanita ini hanyalah eksistensi yang tidak berani saling memandang. Gunung Nether kecil mereka, mengapa mereka menghadapi hal seperti itu? Bagus. Ras alien di 32 lubang lainnya hampir mati, dan ras manusia mereka masih utuh. Meski bintang jahat itu kejam, tapi bagaimanapun juga, dia tetap memikirkan persaudaraan. Tepat ketika patriark sedang bersukacita, tiba-tiba dia mendengar suara air mengalir. Gulu, gululu. Di 32 gua, semua mayat yang rusak, tunggul, dan tubuh yang rusak bergabung lagi. Monster fusi yang menakutkan ini, dengan sayap dan bilah tulang, mengerumuni patriark dan gua ke-19. Ledakan. Dewa jahat terlempar ke geladak kapal hantu seperti babi mati. Tiang bambu menatap dewa jahat, dan menghela nafas jika dia benar-benar memahami energi dari 29 tingkat integrasi Dao, pemahaman ini akan sangat menakutkan. Dia mungkin otodidak, dan dia lebih baik mati daripada belajar dari seorang guru. Secara alami, dia tidak memiliki master, kata Sentu. Sayang sekali dia menolak menjadi guru. Itu tidak cukup fleksibel, tetapi kebanyakan orang berbakat seperti ini adalah seperti ini. Tanya Zugan, apakah Anda berencana membuat boneka darah dan daging, atau apakah Anda memiliki pengaturan lain? Sentu melirik dewa jahat dengan senyum di wajahnya, dan segera berkata saya ingin dia bergabung dengan kapal hitammu. Zugan tertegun lama sebelum berkata, apakah kamu gila? Fei Lian dilarang oleh Nuwa, dan selalu ada lowongan di kursi di kapal hitam. Sentu bersandar di pagar, membelai tulang mati dengan lengannya, kapten pasti akan setuju. Bahkan jika dia sangat berbakat, tidak mungkin untuk bergabung, dia terlalu lemah. Zugan masih menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku punya solusinya, kata Sentu lagi. Dewa jahat saat ini tidak memiliki nilai untuk kapal hitam, tetapi itu tidak berarti bahwa dewa jahat masa depan tidak memiliki nilai. Kapal hitam bukan milik negara adidaya manapun, dan bahkan memiliki musuh dengan sebagian besar negara adidaya di dunia induk. Secara alami, mereka tidak memiliki kemampuan negara adidaya itu untuk menyaring para jenius, dan sangat sulit untuk mengisi kembali darah baru. Dan semua yang ditunjukkan oleh dewa jahat itu sejalan dengan keinginan Sentu. Kalau begitu pergi dan beritahu kapten sendiri, Zugan tidak lagi keberatan. Saat udara mati terus menyebar, kapal hantu itu pergi tanpa suara. Di kaki Gunung Nether, setelah teriakan yang menyedihkan, suasana menjadi sunyi lagi, hanya menyisakan bau darah yang terbawa angin. Sebelum Anda menyadarinya, 1 bulan lagi telah berlalu. Luo Zeng memerintahkan Xiao Yin untuk mengirim cairan roh pedang pencerahan ke kaki gunung lagi, dan pada saat yang sama membawa kembali beberapa berita tentang. Kemudian Sukuan akhirnya meyakinkan Wen Xi dan memberinya kesempatan untuk naik gunung. Akibatnya, anak ini tidak bisa mengejar, dan terjebak di lereng gunung. Mampu mendaki gunung tidak hanya membutuhkan seorang pemberi rekomendasi, tetapi juga membutuhkan kekuatan yang cukup besar. Sukuan jelas tidak begitu baik. Selama bulan ini, Luo Zeng menghabiskan sebagian besar waktunya di Xin Liujian setelah memahami seluruh artikel, dia menemukan bahwa Xin Liujian tidak sesederhana yang dia kira. Meski benar berlatih Zanxing Sendao bisa menjadi fondasi Xin Liujian, jarak antara keduanya sangat besar. Xin Liujian perlu dipahami sedikit demi sedikit di waktu luang, mencari kecepatan secara membabi buta tidak ada gunanya, bahkan jika dia telah mencapai lantai 10 pagoda Xin Liu, dalam waktu sebulan, dia hanya dapat memahami sebagian kecil saja. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk menghabiskan seluruh waktunya di Xin Liujian. Juga sangat penting untuk memasuki pantai lain untuk meningkatkan kultivasinya. Saya percaya bahwa murid lain dari Sekte Xin Liujian tidak dapat selalu menganggur dan membersihkan hati mereka, dan mereka juga akan menghabiskan waktu di pantai lain. Pada hari pertama bulan itu, Luo Zeng memilih untuk mundur. Kali ini Luo Zeng membakar tubuhnya secara langsung dengan api, dan memasuki sisi lain dengan tubuhnya. Terakhir kali Luo Zeng ingin menjelajahi kuil Tiankui secara menyeluruh, tetapi itu bertepatan dengan invasi suku Jinwu ke kota Biyun, dan terputus setelah tubuh fisik mendarat di sisi lain. Sekarang dia punya waktu, dia secara alami akan menjelajahi. Dalam sekejap, Luo Zeng muncul di pantai emas. Sekarang bukan dunia yang menabrak sisi lain, seluruh pantai kosong, dan tidak ada bayangan jiwa. Setelah melihat-lihat sebentar, dia berjalan maju. Bentang alam di lapisan pertama sisi lain tidak rumit, dan Luo Zeng dapat dengan mudah menemukan jalan ke kuil Tiankui dengan ingatannya. Dalam perjalanan,
Luo Zeng teringat batu penyegel di tubuhnya. Sekarang Feng Shi telah melebur menjadi satu tubuh dengan dirinya sendiri, dan tubuh fisiknya juga telah memasuki pantai seberang. Apakah benda ini telah dibawa ke pantai seberang? Sejauh yang diketahui Luo Zeng, sulit untuk membawa benda asing di dunia ibu ke pantai lain. Dia hanya tahu bahwa ada dua hal yang bisa dibawa ke pantai lain. Satu adalah pil jiwa, dan yang lainnya adalah kunci rahasia pantai seberang. Saat pikirannya berubah sedikit, dia ingin Feng Shi melayang keluar dari pelukannya. Tidak ada respon. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia pikir itu terlalu mudah untuk pihak lain. Jika sesederhana itu, saya khawatir ada begitu banyak makhluk di dunia ibu yang tidak perlu mengambil risiko untuk menyeberangi lautan makna yang sebenarnya. Menempatkan upaya ini di belakangnya, Luo Zeng berkonsentrasi pada perjalanannya, dan setelah beberapa saat, kuil bunga matahari surgawi muncul di depannya. Terakhir kali saya datang ke kuil Tiankui, ada 3 kelompok orang yang menunggu di sini. Murid dari kekuatan kecil itu telah melewati sisi lain. Orang-orang ini mungkin memiliki beberapa pil jiwa di tangan mereka, tetapi bahkan kunci ke sisi lain dari lapisan pertama surga tidak mudah untuk dimiliki. Mereka secara alami bersedia untuk mencobanya, keberuntungan di gerbang berbagai kuil O. Beberapa orang menunggu di sini selama 10,5 bulan adalah normal, dan bahkan 1 atau 2 bulan juga normal O. Kali ini ada ratusan orang menunggu. Dengan penampilan Luo Zeng, semua orang menatapnya. Tubuh berdaging muncul di sisi lain, yang menarik perhatian tidak peduli apa, dan orang-orang itu berbisik sebentar, mendiskusikan karya indah Luo Zeng dengan suara rendah. Luo Zeng berjalan ke gerbang kuil Tiankui, dan orang-orang ini berkerumun, ingin mengikuti. Melihat postur ini, Luo Zeng sedikit mengernyit. Meskipun tidak ada yang bisa mengambil barang-barang di celah-celah di lantai atas kuil, dia tetap tidak ingin dilihat oleh siapapun. Saudaraku, bisakah kamu membuka kuilnya? Seorang pria parubaya berkata dengan nada tenang. Mereka, sekelompok jiwa yang, secara alami memahami berat badan mereka sendiri, dan sangat sopan kepada Luo Zeng. Luo Zeng menoleh dan melirik orang-orang ini. Saya khawatir ketika saya membuka kuil Tiankui, mereka akan berkerumun di. Aku bisa membukanya, jawab Luo Zeng. Mendengar jawaban Luo Zeng, semua orang sangat gembira. Hari-hari menunggu di sini juga membosankan, akhirnya ada seseorang yang bisa membuka pintu, dan mereka tentu saja senang, meskipun orang ini sangat aneh, berdiri di sini dalam daging, itu tidak memengaruhi penjelajahan mereka di kuil. Tentu saja bagus, hehe. Pria parubaya itu tersenyum, dan yang lainnya juga bersiap. Tapi kuil Tiankui, hanya aku yang diizinkan masuk sendirian, kamu tidak mau mengikuti, kata Luo Zeng lagi. Senyum di wajah semua orang tiba-tiba membeku. Ini temanku, kuil Tiankui sangat besar, mari kita masuk bersama tanpa saling menghalangi. Itu benar, terlalu boros bagimu untuk memasukkan kunci rahasia pihak lain sendirian. Saudaraku, karena kita dari klan yang sama, kita bisa melakukan apapun yang nyaman. Orang-orang itu tiba-tiba memohon oh. Mendengar suara-suara memohon ini, di mana Luo Zeng akan terguncang. Tapi dia melirik ke kuil yang bobrok, hatinya sedikit bergerak, dan dia berkata, kamu belum mengintegrasikan token dari sisi lain, bukan? Itu benar, kita juga segera memasuki sisi lain. Aku baru 2 bulan, dan aku belum menemukan token yang cocok dari sisi lain. Luo Zeng berkata lihat, bagaimana dengan batu bata dan batu kuil ini sebagai tanda tangan Anda dari sisi lain. Meskipun kuil Tiankui adalah kuil di surga pertama, batu bata dan batu yang digunakan untuk membangun kuil juga mengandung kekuatan pihak lain, dan tidak lemah. Setidaknya itu jauh lebih kuat daripada token dari sisi lain di langit pertama. Luo Zeng telah merencanakan untuk merobohkan batu bata dan batu ini sebelumnya, tetapi sekarang ini adalah kesempatan Oh. Batu bata ini, bisakah kamu menjatuhkannya? Jika kamu bisa mendapatkan sepotong batu bata, aku akan memberimu 100 pil jiwa sebagai gantinya. Saya akan menawarkan 200 keping. Ketika kuil bobrok, selalu ada orang yang cukup beruntung mendapatkan 1 atau 2 batu bata dari kuil untuk menjadi token mereka sendiri dari pihak lain. Tetapi kesempatan seperti ini terlalu langka, meskipun kuil Tiankui bobrok, tidak batu bata bisa menggali Oh. Orang-orang ini juga menyadari bahwa mungkin saja, Luo Zeng adalah tubuh nyata. Setelah beberapa tawaran, seseorang telah meminta 500 pil jiwa. Mereka rela menunggu di depan kuil dengan getir, dan mereka bukanlah orang yang punya banyak uang. Di bawah pengawasan semua orang, Luo Zeng berjalan ke sudut kuil, mengepalkan tinjunya, dan mulai mentransfer kekuatan ke ledakan. Dengan suara teredam,
Retakan muncul di pinggir bata persegi di salah satu sudut candi. Ledakan. Dengan pukulan kedua, bata itu benar-benar hancur. Luo Zeng mengangkat setengah dari batu bata dan berkata, "Yah, saya tidak mengenakan biaya terlalu banyak untuk batu bata ini, hanya 300 pil jiwa." Begitu suaranya jatuh, satu orang bergegas ke Luo Zeng, dan bola pil jiwa menyembur keluar dari Yang Jiwa. 300 pil jiwa, aku menginginkannya. Orang-orang ini juga memiliki penilaian umum tentang energi di pantai seberang. Kekuatan pantai seberang yang terkandung di separuh batu bata ini bisa mencapai setidaknya 5 atau 6 dewa, dan itu bisa dianggap sebagai token terbaik dari pantai seberang, di lapisan pertama surga. Luo Zeng mengambil batu bata persegi dan mengguncangnya di depan pihak lain. Ada satu syarat lagi, saya akan memasuki kuil sebentar lagi, Anda tidak diizinkan masuk, Anda harus menjaga saya di pintu. Oke, pria itu setuju dengan cepat. Orang-orang ini juga memasuki kuil untuk mencari token dari sisi lain, dan setengah bata ini sudah cukup untuk mereka. Tentu saja mereka tidak memiliki motivasi untuk memasuki kuil, apalagi banyak bahaya di dalam kuil. Kemudian Luo Zeng mulai mengetuk batu bata. Dia menggabungkan mata pikiran dan jiwa, dan akhirnya mendapat bantuan dari para penonton yang ketakutan. Dia tidak ingin benar-benar menghancurkan kuil, jadi dia dengan hati-hati merobohkan batu bata di sepanjang pinggiran, merobohkan setengahnya sekaligus, dan lalu menukarnya dengan pil jiwa. Tidak semua orang bisa mengeluarkan begitu banyak pil jiwa menghadapi kesempatan seperti itu. Beberapa orang dengan cepat menarik diri dari sisi lain dan mencoba menemukan cara untuk mengumpulkan pil jiwa. Adapun mereka yang mendapatkan batu bata, mereka tidak sabar untuk mulai menggabungkannya. Tetapi setelah lebih dari 10 transaksi dengan Luo Zeng, masalah baru segera muncul. Ada terlalu banyak pil jiwa, dia tidak punya tempat untuk menyimpannya. Ada cincin Sumeru di dunia ibu, itu adalah hal yang besar, Anda bisa memasangnya sesuka hati. Tubuh yang jiwa juga dapat menampung beberapa hal, misalnya, beberapa lilin itu disimpan di yang jiwa Luo Zeng. Pil jiwa ini tidak dapat diintegrasikan ke dalam tubuh, sebelum itu, Ling Xuang membantunya, tetapi karena dia sudah lama tidak memasuki pantai lain, Ling Xuang mungkin sudah pergi. Dan tidak ada yang bisa dia percayai di antara orang-orang ini. Jika orang-orang ini melarikan diri dari sisi lain dengan Soul Pill, Luo Zeng tidak ada hubungannya. Faktanya, transaksi di pantai lain awalnya memiliki risiko besar, seperti Liga Tikus dan beberapa aliansi bisnis besar. Akan ada satu set cara komprehensif untuk menghadapinya. Luo Zeng tidak memiliki kondisi ini dan hanya dapat menemukan cara lain. Luo Zeng memikirkannya dan berhenti mengetuk batu bata, dan meletakkan lebih dari 2000 pil jiwa di pintu masuk kuil Tiankui, dan berkata pada saat yang sama orang lain yang tidak memiliki batu bata persegi, "Bantu saya menjaga pil jiwa ini, aku akan kembali sebentar lagi." Orang-orang yang tersisa tidak sabar menunggu untuk membeli batu bata. Meskipun tumpukan lebih dari 2000 pil jiwa bukanlah jumlah yang kecil, batu bata kuil bahkan lebih menarik bagi mereka, apalagi mereka yang merampoknya. Pil jiwa juga akan menyinggung Luo Zeng, jadi tentu saja tidak ada yang akan melakukan ini. Setelah Luo Zeng menarik diri dari dunia tubuh bagian dalam, dia mengambil kunci rahasia dari sisi lain di tangannya, dan menurut nyanyian Sanskerta bahwa Luo Nian membantunya menguraikan, jejak garis sutra terus mengalir di telapak tangannya. Setelah mengaktifkan kunci pantai lainnya, Luo Zeng muncul kembali di depan kuil. Dia meletakkan tangannya di gerbang kuil bunga matahari surgawi, membuka kuil bunga matahari surgawi, dan kemudian memindahkan semua pil jiwa itu ke sudut tersembunyi di kuil, dan kemudian pergi untuk mengetuk batu bata untuk berdagang. Diulangi ini beberapa kali, sebagian besar dari ratusan orang ini mendapatkan peluncuran pertama mereka sendiri. Menurut perjanjian sebelumnya, mereka perlu membantu Luo Zeng menjaga pintu masuk kuil Tiankui. Setelah Luo Zeng melangkah ke kuil, dia meninggalkan sisi lain lagi. Kali ini, dia mengaktifkan arti sebenarnya dari Dao, membiarkan Yang Sol melarikan diri ke pantai seberang. Orang-orang itu tidak tahu bahwa tubuh fisik Luo Zeng telah pergi, dan mereka harus melakukan yang terbaik untuk menjaganya. Luo Zeng dapat mengambil pil jiwa itu ketika dia memasuki kuil dengan tubuh jiwa Yang. Tapi sama seperti yang jiwa Luo Zeng melarikan diri ke sisi lain, yang jiwa Ling Xuang telah mengikuti dengan cermat. Luo Zeng menatap wajah Ling Xuang yang penuh air mata dan tawa, dia sibuk untuk waktu yang lama, ternyata Ling Xuang tidak pergi. 2800.